Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Efratawosi di tanah Papua, Manokwari, Papua Barat, Indonesia, mengucapkan salam sejahtera. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu diketahui oleh jemaat sebagai berikut. Pertama, jika warga jemaat membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi majelis di rayong masing-masing dengan tetap mematuhi himbauan-himbauan yang telah disampaikan. Kedua, warga jemaat dihimbau untuk tetap terus mendukung dalam doa penanggulangan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. Ketiga, disampaikan kepada warga jemaat bahwa pendaftaran katekisasi tahun ajaran 2020-2021 telah dibuka. Pendaftaran melalui majelis di rayong masing-masing atau ke urusan pendidikan Gereja Efratawosi atau ke sekretariat jemaat dengan melampirkan fotokopi akte kelahiran dan surat baptis bagi yang sudah baptis. Pendaftaran akan ditutup pada Minggu kedua September 2020. Pengajaran katekisasi akan dimulai Minggu kedua September 2020. Keempat, sesuai surat edaran dari BPK GKI Klasis Manokwari, bahwa ibadah di gedung gereja akan dimulai kembali pada Minggu tanggal 16 September 2020 dengan pembagian sebagai berikut. Ibadah subuh pukul 06.00 WIB dihadiri oleh jemaat dari rayon 1 dan rayon 2. Ibadah pagi pukul 09.00 WIB dihadiri oleh jemaat dari rayon 3 dan rayon 4. Ibadah sore pukul 17.00 WIB dihadiri oleh jemaat dari rayon 5 dan rayon 6. Kelima, ibadah kunci bulan akan dilaksanakan pada hari Senin 31 Agustus 2020 pada pukul 17.00 WIB. 6. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh pelayan firman Pendeta M. Laimudin STH MMC. Ketujuh, untuk menyambut pelayan firman, kami mohon Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdiri dan kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 3 ayatnya yang pertama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita habiskan ibadah kita. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat masih dalam keadaan berdiri. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 14 ayat 1. Nyanyian rohani nomor 14 ayat 1, kesukaan yang ceria.
bertobat yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Di depan mata Yesus. Setelah kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada semua orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan dosa. Inilah berita keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayatnya yang kedua di depan mata Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menyiapkan nyanyian rohani nomor 77 ayat 1. Kita hendak menyanyi sesudah kita mengaku iman kepercayaan kita. Nyanyian rohani 77 ayatnya yang pertama. Dan untuk pengakuan iman ini, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya Allah Bapa. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian pembacaan firman Tuhan hendak kita renungkan bersama-sama dari Matius pasal 8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Matius pasal 8, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Tibalah saatnya kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kami mengaku bahwa kami terbatas dalam hikmat dan pengertian. Taruh firman Tuhan itu dalam hati hamba dan jemaat-Mu, dan mampukan kami boleh dapat melakukan. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa yang jahat, dan biarlah hanya kuasa Tuhan menolong kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 8, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya hendak membaca pembacaan ini, dan jemaat hendak mengikutinya dari bacaan masing-masing. Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13, dengan judul pembacaan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus, selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian perenungan bagi kita dari Matius pasal 8, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13, diberikan pembacaan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, dan tema bagi kita iman yang menyelamatkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang, baik saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam menjalani hidup ini, tentunya kita tidak bebas dari masalah. Satu masalah berakhir, datang masalah yang lain. Dan ketika kita mengalami masalah atau pergumulan dalam hidup ini, termasuk kesakitan, tentunya kita rindu untuk ada jalan keluar. Kita ingin supaya masalah dan pergumulan itu bisa jauh dari kita. Bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dia banyak mengadakan tanda-tanda mujizat. Dia mengajar banyak orang, dia memberikan semangat bagi orang yang lemah, tetapi juga dia menolong orang yang berkekurangan. Dan masih banyak tanda-tanda mujizat
yang ia lakukan. Untuk itu, semakin banyak orang menaruh harapan padanya, termasuk juga seorang perwira yang ada, di mana di dalam pembacaan kita tadi diceritakan ketika Tuhan Yesus dia masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Perwira ini adalah seorang tentara Romawi. Dia bukan orang Israel. Dia bukan orang Yahudi. Tetapi ada yang khusus dari perwira ini, di mana dia peduli kepada hambanya. Dan itu sangat berbeda dengan kondisi pada waktu itu, di mana bagi orang-orang Roma memiliki seorang budak itu sama dengan memiliki sebuah barang. Jadi ada waktu-waktu ketika mereka senang dengan budak, mereka bisa untuk memakai dia untuk dipekerjakan. Tetapi kalau mereka sudah tidak suka dengan budak itu, mereka bisa meninggalkan atau membuang budak itu. Tetapi berbeda dengan perwira ini. Dia tidak melihat budak ini sebagai sebuah barang, tetapi justru dia melihat budak ini seperti manusia yang lain, yang perlu dikasihani, yang perlu ditolong. Untuk itu, ketika hambanya atau budaknya ini dalam kondisi sakit, dia berusaha untuk mencari kesembuhan. Dan dia adalah seorang yang penuh belas kasihan, tetapi juga peduli dengan sesama. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan segala penderitaan. Dia ingin supaya hambanya itu diselamatkan oleh Tuhan. Dia berkata bahwa hambanya itu lumpuh dan sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tuhan Yesus Maha mengetahui, dia tahu apa yang perwira ini pikirkan, tetapi juga dia tahu ketulusan hati daripada perwira ini untuk menolong hambanya. Untuk itu Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan menyembuhkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh perwira itu kepadanya? "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia tidak layak untuk menerima Sang Juru Selamat Tuhan di dalam rumahnya. Ini menandakan bahwa sang daripada perwira ini, dia adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh dengan jabatan yang ia miliki. Tetapi justru di hadapan Tuhan dia merendahkan diri. Dan dia berkata sesungguhnya dia tidak layak ada di hadapan Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ada satu keyakinan yang kokoh, bahwa dia percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan hambanya. Walaupun dia tidak melihat secara langsung apa yang nanti akan diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi dari perkataan Tuhan Yesus, dia percaya bahwa mujizat akan terjadi. Oleh sebab itu, dia juga berkata bahwa ketika di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, dia ada bawahan. Dan ketika dia memerintahkan bawahannya, maka bawahannya akan melakukan seperti perintahnya. Di sini dia mau katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang patut ditinggikan, diagungkan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan
pasti akan terjadi. Dan ketika Yesus mendengar apa yang diucapkan oleh perwira ini, maka di sini ia menjadi heran dan berkata kepada mereka yang mendengar, yang ikut bersama-sama dengan perwira itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini sangat luar biasa. Seorang yang di luar kehidupan bangsa Israel, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, tetapi justru dia mengaku Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan secara jasmani, tetapi juga kesembuhan secara rohani. Dan iman yang dimiliki oleh perwira ini tidaklah dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang selalu menganggap diri mereka benar, yang selalu menganggap diri mereka sebagai orang yang diselamatkan, tetapi justru dalam tindakan-tindakan mereka tidak sesuai dengan orang-orang pilihan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi justru para perwira ini, dia bukan orang Israel, tetapi dia dapat menunjukkan belas kasihannya kepada sesama. Bahkan dia juga dapat menunjukkan kasihnya untuk menolong orang lain sebagai bukti imannya yang hidup. Tuhan Yesus berkata juga bahwa banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan Allah. Dengan peristiwa ini mau menunjukkan bahwa orang-orang dari bangsa manapun di luar bangsa Israel juga dapat diselamatkan. Sebab orang-orang Israel ini mereka sangat mengklaim bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dan hanya mereka yang diselamatkan. Dan bangsa lain tidak diselamatkan. Tetapi firman ini mau menunjukkan bahwa bangsa lain juga dapat diselamatkan. Ketika mereka percaya, ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika mereka setia kepada Tuhan Yesus, maka mereka juga dapat memiliki keselamatan yang kekal itu. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mereka yang mengaku percaya dan mereka sebagai bangsa pilihan. Tetapi di dalam kehidupan mereka tidak mengakui Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan mereka tidak memberlakukan kasih. Maka justru mereka tidak akan mengalami keselamatan yang kekal. Mereka yang tidak percaya dan tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, mereka diberikan tempat, yaitu tempat yang paling gelap. Dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Iman percaya yang dimiliki oleh perwira itu dapat membawa kesembuhan bagi hambanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna firman Tuhan itu? Firman Tuhan ini bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ada beberapa nasihat bagi kita semua untuk bisa kita pedomani di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Yang pertama, dari firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan Yesus tentunya harus dibarengi dengan tindakan-tindakan yang nyata. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati. Dan perwira ini telah menunjukkan belas kasihan, telah menunjukkan kasihnya bagi sesama. Dia melihat hambanya itu sebagai orang yang patut ditolong, yang patut dikasihani seperti dirinya. Ini mengingatkan kepada kita, ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara mengatakan bahwa kita mempunyai iman kepada Tuhan, maka harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan kita yang nyata. Kalau perwira ini dia merendahkan diri, kalau dia mau pakai dia punya kuasa, itu bisa. Tetapi justru di hadapan Tuhan dia merendahkan diri. Dan hanya Tuhan yang patut dipuji, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Maka saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, kita perlu untuk tetap ada kerendahan hati. Tetapi juga iman kita harus kita nyatakan dalam tindakan-tindakan kita, kepedulian bagi sesama kita. Apalagi kepada mereka yang sangat membutuhkan. Jangan dengan kekuatan kita, dengan kuasa kita, dengan jabatan yang kita miliki, kita menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Bahkan kita menyepelekan orang lain dan menganggap diri kita lebih baik, lebih benar, dan juga patut dihormati, diagungkan. Tetapi justru belajar dari seorang perwira ini, dia mempunyai jabatan, tetapi justru dia tidak menunjukkan kuasanya. Tetapi kasih yang ia miliki dia nampakkan dalam kehidupannya dengan menunjukkan kepedulian bagi sesama. Tetapi juga menunjukkan kasih, membuktikan dalam tindakan-tindakan untuk peduli dan mengasihi orang lain. Yang kedua, firman ini mengingatkan kepada kita, ketika seseorang mengaku dia percaya kepada Tuhan, maka dia harus tetap mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita belajar dari seorang perwira ini. Dia bukan orang Israel, tetapi justru imannya dapat menyelamatkannya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat. Tidak perlu dia melihat dengan mata, tetapi dia yakin ketika dia datang kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan yang terbaik. Maka saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, kita harus tetap mempercayai kuasa daripada Tuhan. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan dan kita datang kepada Tuhan, mungkin ketika kita minta belum terjawab. Tetapi pada waktunya Tuhan akan menjawab itu menurut kasih dan kemurahan-Nya. Ini mengingatkan kepada kita, iman kita kepada Tuhan. Kita harus tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sudah merendahkan diri, Dia sudah mati. Menebus dosa, memberikan jaminan keselamatan. Oleh sebab itu dengan iman kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana iman yang dimiliki oleh seorang perwira ini. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan melakukan yang terbaik. Maka dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Mungkin kita belum mendapat jawaban hari ini ketika kita minta. Tetapi apa yang Ia berikan adalah yang terbaik, bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Tuhan. Dan yang ketiga mengingatkan kepada kita, iman bukan sekedar untuk hanya percaya, tetapi
Iman itu harus didasarkan atau diletakkan di dalam tuntunan kasih Tuhan dan mempertaruhkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan berkuasa dan menuntun kita menurut kehendak-Nya. Ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mengatakan kita beriman, maka hendaklah kita juga mau diatur dan dituntun oleh Tuhan. Seringkali kita mau untuk Tuhan harus mengikuti keinginan kita. Tetapi justru mengingatkan kepada kita dari firman Tuhan ini, bahwa ketika kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, maka semestinya kita menuruti apa yang Tuhan mau dan berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sebagaimana perwira ini, dia berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dia meminta, dia memohon. Tetapi keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Ini penting sekali. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, ketika kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, maka biarlah hidup kita juga dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Dan yang terakhir mengingatkan kepada kita, di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya, mereka yang akan ikut bersama-sama di dalam kerajaan bersama-sama dengan Tuhan, yaitu di dalam kehidupan yang kekal. Sebaliknya dengan mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak melakukan perintah-perintahnya, mereka akan mengalami satu kegelapan, tetapi juga kehidupan yang membawa kepada penyesatan, tetapi juga ada ratap kertak gigi di dalam kehidupan yang gelap. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini penting sekali bagi kita. Marilah sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita rindu tentunya untuk memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan. Untuk itu datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Banyak tantangan yang akan kita alami ketika kita mau mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan hal yang mudah. Ada banyak godaan-godaan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi firman ini mengingatkan kepada kita, ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rindu untuk memiliki kehidupan yang kekal, maka hendaklah hidup kita juga harus dituntun dan juga harus diatur oleh Tuhan sendiri. Biarlah kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam iman kita, untuk tetap menjadi iman yang hidup, tetapi juga di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, bukan hanya sekedar kita mengatakan kita percaya, tetapi sesungguhnya hidup kita harus juga dituntun oleh Tuhan. Dan sebagai bukti iman yang hidup, secara khusus pada saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, kita juga harus melakukan apa yang menjadi peringatan, tetapi juga apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dengan menjaga kebersihan, sehingga diri kita, keluarga kita boleh dapat dilindungi, dan terutama yaitu kita datang kepada Tuhan, memohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, supaya dalam hidup kita senantiasa dituntun dan dilindungi, dan terus diarahkan untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak memberikan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403,
ayat 1, Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1, dan sementara persembahan dijalankan, dengarlah firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji Tuhan. Hidup kekal dari sorga, kan diberi biar tercurah penuh. Jemaat, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, serta hormat hanya bagi-Mu Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam Putra-Mu tunggal Tuhan Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Tuhan taruh firman ini dalam hati hamba, tetapi juga semua yang mendengar kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami boleh dapat melakukan. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, baik kami yang bertugas di gedung gereja, tetapi juga ibadah yang berlangsung di rumah-rumah keluarga. Biarlah semuanya boleh menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kami hendak melangkah dalam minggu kerja yang baru. Kami memohon pertolongan dan kuasa kasih Tuhan untuk menuntun dan melindungi kami. Kami berdoa bagi anak-anak cucu-cucu kami yang masih kecil, berikan mereka pertumbuhan kesehatan kekuatan. Yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati dan melindungi. Walaupun proses belajar mengajar dengan cara online, tetapi biarlah semuanya boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berikan masa depan bagi anak-anak cucu-cucu kami. Pelihara dan lindungi mereka dari hari ke hari. Kepada para bapak ibu guru kami doakan, para dosen-dosen, memberkati dan melindungi mereka di dalam melakukan tugas dan pelayanan di minggu kerja yang baru. Ibu janda, anak yatim piatu, duda kami doakan Tuhan menolong. Orang tua kekasih kami yang dalam usia ketuaan, memberikan mereka sukacita dan berkat. Kami menyerahkan kami semua, baik sebagai kepala keluarga, memberikan roh takut akan Tuhan, untuk mengarahkan keluarga ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami sebagai ibu rumah tangga memberkati kami. Kami sebagai anak-anak baik yang masih muda, yang kecil, berikan terus masa depan bagi anak-anak kami. Pergumulan hidup kami, rencana-rencana ke depan, semuanya kami taruh di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan tolong dan sertai. Kami juga menyerahkan pelayanan yang berlangsung, ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah-rumah keluarga. Tuhan memberkati dan melindungi. Biarlah nama-Mu tetap dipuji, diagungkan, dimuliakan di dalam keluarga-keluarga kami. Kami juga berdoa, di mana pada bulan September nanti, kami hendak masuk kepada bulan bina keluarga, ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah-rumah keluarga, dan juga pelayanan-pelayanan yang terjadi
Kami memohon berkat anugerah Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan sendiri, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa kepada setiap jemaat-Mu dalam pergumulan masing-masing. Ada yang sudah jauh dari Tuhan, panggil mereka untuk datang kembali kepada Tuhan. Ada yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, atau mungkin juga kami telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Kami mohon ampuni kami dan tuntun kami, untuk kami boleh berjalan di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu, beserta dengan pelayanan di minggu kerja yang baru. Tuhan tolong dan sertai kami, ketika kami hendak masuk di dalam ibadah, di mana ada ibadah subuh, pagi, dan sore, dia akan berlangsung. Tuhan tolong dan sertai lindungi kami. Biarlah di dalam mengikuti ibadah, kami tetap mengikuti dan melakukan protokol kesehatan untuk menjaga seluruh pelayanan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan dunia ini dengan adanya COVID-19. Tuhan tolong baharui, Tuhan tolong tuntun. Ketika saat ini, sementara mencari obat, vaksin, Tuhan berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap orang yang dipercayakan untuk melakukan tugas-tugas ini, mereka boleh melakukan dalam tuntunan Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan setiap tenaga medis, baik dokter, baik perawat, ketika mereka melakukan tugas dan pelayanan, Tuhan tolong sertai. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan berkat. Tetapi juga semua yang bertugas untuk menangani COVID, baik di rumah sakit, baik di lapangan, atau dimanapun mereka ditugaskan, berikan mereka perlindungan. Keluarga-keluarga mereka Tuhan tolong, sehingga mereka boleh melakukan tugas dengan baik. Kepada semua tenaga medis yang tidak menangani COVID, Tuhan juga lindungi dan sertai mereka, supaya dapat melakukan tugas pelayanan yang ada, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan setiap orang yang sakit, berikan pemulihan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan berikan kecukupan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Tuhan tolong dan sertai kehidupan dunia ini. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi persekutuan kami dari segala COVID yang ada. Tuhan tolong kami untuk mau mendengar arahan-arahan, nasihat-nasihat yang diberikan untuk menjaga diri kami dan keluarga kami, untuk melakukan protokol kesehatan yang ada. Teristimewa Tuhan tolong kami, untuk kami saling mendoakan, untuk kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan halaukan untuk COVID ini, dan biarlah kami boleh berjalan terus dalam tuntunan Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pemerintah negara dan bangsa ke dalam tangan Tuhan, Bapak Presiden beserta dengan jajaran, pemerintah yang ada di provinsi, kabupaten, sampai dengan ke kampung-kampung. Karuniakan hikmat roh takut akan Tuhan, untuk mereka dapat melakukan tugas dengan baik dalam melakukan pelayanan mereka. Wakil-wakil rakyat, TNI Polri, semuanya kami doakan, Tuhan tolong dan sertai. Kami juga mendoakan gerejamu yang ada di muka bumi, denominasi gereja yang ada Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat di seluruh dunia, Tuhan memberkati, biarlah Injil-Mu terus diwartakan, nama Tuhan dimuliakan. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Sinode Klasik sampai ke jemaat-jemaat, kami doakan Tuhan tolong dan sertai. Kami juga berdoa kepada tempat-tempat yang terjadi penganiayaan. Oleh karena nama Tuhan, berikan kekuatan bagi semua hamba-hamba-Mu, bagi semua umat-Mu, untuk mereka tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Ketika ada orang yang membenci pengikut-Mu, tetapi juga baik pribadi kelompok, Tuhan jamah hati mereka untuk kembali di jalan yang benar. Biarlah kami boleh hidup damai satu dengan yang lain.
Kami juga menyerahkan di sekitar kami tinggal berada melayani bersama dengan saudara-saudara kami yang seiman maupun yang tidak seiman. Kami memohon Tuhan tolong supaya kami boleh hidup damai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman yang terjadi di hari yang kudus ini. Tuhan memberkati. Biarlah nama-Mu tetap dimuliakan. Semua yang bertugas di multimedia, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi juga hamba-hamba-Mu untuk melayani. Kami doakan semuanya Tuhan memberkati. Tetapi juga semua alat-alat yang dipakai untuk mendukung di dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami hendak melakukan tugas dan tanggung jawab kami di minggu kerja yang baru. Kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kuatkan iman kami untuk kami tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami untuk kami tetap melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Supaya di dalam hidup kami, pekerjaan dan pelayanan kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hendak mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak mengakhiri ibadah kita di hari ini. Untuk itu mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1, dan untuk itu saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, mengharapkan dunia. Indahlah namanya, Tuhan Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai jemaat mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertugas, tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang ada di rumah, selamat hari Minggu, dan semua yang melakukan tugas pelayanan, terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati.